Di luar orang di bagian bidang riset itu, ya pemerintahnya sendiri terlibat untuk mendanai itu untuk sebuah kepentingan budaya. Karena batik musik Minang itu dia kebanyakan lebih alat tiup, alat-alat melodisnya lebih diatonis sih sebetulnya. Jadi dia mau dikolaborasikan dengan genre apapun lebih gampang. Oh, karakternya diatonis ya. Halo sahabat Besika TV, selamat bergabung dalam program Bincang Budaya. Ini bagian dari program yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia bekerja sama dengan FES dan Kementerian PMK. Kebetulan tahun ini kita sedang menggarap satu agenda besar tentang lokalitas dan pengetahuan tradisional, dan di situ kita akan membicarakan banyak hal. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti workshop, seminar, kemudian sarasehan, pelatihan dan lain sebagainya. Termasuk program podcast ini merupakan bagian dari agenda besar tersebut. Nah, kenapa lokalitas dan pengetahuan tradisional? Karena pemerintah sudah mengamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan bahwa seluruh komponen warga negara ini memang diharapkan untuk berkontribusi atau terlibat dalam upaya pemajuan kebudayaan. Nah, istilah pemajuan kebudayaan itu sendiri didefinisikan di dalam undang-undang tersebut sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui proses pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Nah, sebagai bagian dari agenda tersebut, pada hari ini kita akan berbincang dengan salah satu seniman kelahiran Minangkabau. Kita akan bicara soal seluk-beluk musik tradisional Minang sebagai salah satu warisan kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, tentu kalau kita bicara musik tradisional itu variannya itu banyak sekali ya. Di Indonesia itu sangat kaya dan sangat beragam. Nah, salah satunya hari ini kita akan membincang perkembangan musik Minang atau musik tradisional Minang, bagaimana kemudian musik Minang itu bertransformasi menjadi musik modern dan lain sebagainya. Nah, di hadapan saya ini sudah ada Taufik Adam, saya biasa panggil beliau Uda. Kalau teman-teman saya yang orang Jawa biasanya manggil Mas Uda. Gimana Mas Uda? Sehat? Sehat Mas, alhamdulillah sehat. Selama pandemi ini belum ada agenda keluar ya? Belum ada. Belum ada. Jadi Uda Taufik ini memang biasanya banyak agenda keliling entah di Eropa atau di Amerika untuk perform ya, pertunjukan musik. Terakhir kalau nggak salah sama ensemble modern dah ya? Ah ya, di Holland Festival. Di Holland Festival. Ya. Ensemble modern itu apa itu dah? Orkestra kontemporer dari Jerman, Frankfurt. Frankfurt ya? Ya, Frankfurt. Kalau ada kolaborasi seperti itu biasanya bahan-bahan apa itu dah yang yang dieksplorasi dalam komposisi? Sebetulnya tergantung ide dari komposernya sih ya. Kalau bagi mereka itu tertarik ya kita latihan bareng ya pentas gitu. Biasanya mereka tahu beres sih sebetulnya. Kita yang nulis semua, kita yang aransemen segala macam ya, nanti mereka yang main. Gitu. Kalau orang luar itu sebetulnya kira-kira itu tertarik sama musik Indonesia itu dari segi apanya sih dah? Ya bagi mereka sih kan ya kalau budaya mereka kan ya kita udah tahu lah, kayak orkestra segala macam, musik klasik ya kan, ada yang country segala macam. Yang mereka tidak punya varian yang sebanyak yang dimiliki Indonesia. Kalau di Eropa misalnya, Jerman ya tradisinya ya gitu aja, Itali ya gitu aja. Kalau di Indonesia per provinsi bahkan per kabupaten tuh beda. Nah itu tadi itu dikelilingin semua itu sungguh banyak sekali gitu. Nah, itu mereka bagi mereka itu ya unik itu, karena Indonesia itu sangat kaya. Sangat kaya.
Jangankan orang Eropa, pada kita sendiri aja orang Indonesia kadang-kadang bingung kan melihat ya. kekayaan khasanah musik Banyak. di Si Nusantara Jawa ini. itu juga mungkin masih ada juga mungkin yang selain gamelan yang lebih unik yang belum terekspos ya. Atau itu juga Melayu, Timur, bagian Timur, Papua, NTT segala macam, Sumatera Barat, Minang, Sumatera Utara. Nah itu. Jadi maksudnya ya Indonesia itu mereka tertariknya di luar itu bisa ya lebih variatif ya kalau dibanding untuk sebuah kolaborasi saya mereka itu mereka karena komponis Indonesia kalau di luar itu kebanyakan kalau udah kolaborasi sama ensemble yaitu grup itu ya mungkin kebanyakan komponis dari Indonesia yang berbasis riset kalau untuk sebuah untuk ini sebuah karya gitu. Setauku itu selain Indonesia ya ada juga negara yang musiknya itu sangat kaya ya kayak India. Itu sebetulnya kalau dibandingkan antara Indonesia dengan India itu apa perbedaannya? Ini sama-sama kaya nih khasanah musiknya. Sama kaya sebetulnya kalau kita itu apalagi justru kalau di Minangkabau ya. Minangkabau sih nggak punya pakem seperti yang di Jawa istilahnya pakem seperti pelok slendro karena di Minangkabau itu ya termasuk daerah sebuah persinggahan perdagangan dulu kan nah, Portugis juga masuk, India masuk, Timur Tengah juga ada maritim ya maritim jadi ada kemiripan sih kayak di Minangkabau itu dari segi alatnya ya instrumen dengan India tuh ada beberapa kemiripan kayak di Minang ada bansi mereka ada bansuri gitu ada bansuri gitu. Oke, jadi memang ada koneksi ya antara tradisi musik India dengan itu Minang pengaruh itu. perdagangan lah zaman perdagangan mungkin kita tahu dulu juga waktu arus masuknya Islamisasi ke Indonesia dari Gujarat kan dari India dan lain sebagainya Persia mungkin proses persilangan antar budaya itu terjadi di sana. Mungkin mereka sudah berangkat balik ke negaranya meninggalkan alatnya ya orang Minang mainin alat itu dengan gaya orang Minang sendiri bentuklah sebuah style mungkin. Oke. Musik Minang sendiri sebetulnya akar-akar tradisinya itu gimana itu kisahnya? Ya lebih banyak ratapan saya. Kalau di Minang itu istilahnya kesenian itu lebih ke pamenan namanya. Pamenan itu ya permainan anak-anak negeri sih sebetulnya. Nah gitu loh. Baik maupun musik, tari, lebih kayak randai gitu, silat, randai. Supaya ada gerakan pencak silat yang bercerita kan, baik dari musik juga itu. Dan lebih banyak ke hiburan. Ya sama lah kayak beberapa daerah lainnya juga itu penyambutan tamu, ritual adat, ada istiadat kayak di ritual. Kalau keagamaan nggak ada dia. Ya paling berjanji kayak itulah sebetulnya. Jadi ada banyak ke ritualnya paling ya sebatas ya ritual upacara adat sih sebetulnya. Upacara adat itu lebih kebanyakan seperti itu ya rintang waktu lah kayak di pesisiran gitu orang pesisiran sampai mulai main alat tiup kayak bansi itu tadi saluang juga saluang juga banyak buat di pesta adat, pesta perkawinan juga. Nah, cuman sekarang kan sudah semakin berkembangnya ya macam-macam dari create dengan senimannya dengan berbagai macam cara. Ya, jenis-jenis musik hiburan juga udah banyak ya kalau sekarang. Iya. Kalau dulu kan terkait dengan adat ya. Kemudian juga ada model-model musik yang berkaitan dengan ritual magic ya. Iya. Kalau yang terkait dengan tradisi keagamaan, misalnya orang Minang ini kan cukup kental ya tradisi agama Islamnya itu. Ada nggak musik yang khas gitu, yang berkaitan erat dengan tradisi keagamaan? Kayak Barzanji sama Indang, sama kayak di sini kayak Adro. Oke. Barzanji, macam lah. Ada yang vokalnya aja gitu loh. Banyak sih ada daerah di daratan sih, Sumatera Barat bagian daratan itu banyak sih sebetulnya ritual-ritual yang keagamaan seperti itu kayak berjanji kayak berbana. Iya, yang jenis selawat juga ada ya. Kayak selawat dulang itu. Selawat dulang itu pakai nampan itu kan kalau sini nampan. Itu alatnya apa sebetulnya selawat dulang itu? Nampan dari tembaga itu buat naruh makanan sih sebetulnya. Oh, oke. Itu perkusinya gitu kan.
Nah, cuman itu paling rumit itu. Jadi kalau orang sana tuh nampan habis dimakan gini langsung dikebuk-kebuk langsung selawatan. Nah, itu jadi diskusi ya. Iya iya. Gitu. Nah terus kalau yang apa sih namanya belakangan ini kan muncul musik-musik Minang kontemporer gitu ya, atau Minang pop dan lain sebagainya. Itu juga terjadi sebetulnya di wilayah lain kayak di Sunda gitu kan ada yang tradisi itu misalnya Cianjuran gitu ya kan. Tetapi juga belakangan kan muncul jenis pasanggiri yang Sunda pop gitu Sunda ya. pop, ya. Nah di Minang juga sama terjadi seperti itu ya. Ada juga yang terjadi seperti itu. Ya. Cuman banyaklah perkembangan industri juga itu bagian di lagu daerah sebetulnya. Tapi kebetulan kalau di lagu daerah sih sudah ya masih begitu aja sih sebetulnya. Nah, cuma kalau dari mengeksplorasi musik tradisi ke dunia kontemporer itu ya senimannya sudah lebih advance ya. Ya. Kembangnya lebih bagus. Tapi banyak ya seniman yang apa sih namanya menggarap musik-musik Minang dengan gaya kontemporer. Banyak sekali banyak. Jadi Uda ini dulu sempat mondok di STSI ada ya? ASKI dulu. ASKI. Waktu sekolah di ASKI, kemudian STSI. Enggak, SMKI, SMA. Oh, SMKI terus ASKI. Oh, setelah ASKI baru jadi STSI. STSI, sekarang ISI. ISI itu Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Nah, dulu Topik itu mondoknya di sana ya, nyantrennya di ASKI yang sekarang menjadi Institut Seni Islam Padang Panjang. Nah, dari sana itu banyak sekali ya, ya. Dulu udah itu di jurusan Karawitan. Karawitan dulu. Okay. Musik. Oh, jurusan musik. Tapi udah ini kan walaupun di jurusan musik bisa juga memainkan karawitan musik tradisi. Nah, dulu di SMKI. SMKI itu sekolah menengah Karawitan di Indonesia. Karawitan itu apa dah? Mungkin ada sahabat ya, kita yang kurang paham tentang karawitan. Ya, pengrawit lah. Oke. Nah, musik tradisi. Musik tradisi ya. Udah Topik ini walaupun diambilnya jurusan musik modern, ya barat, musik barat, tetapi juga menguasai musik karawitan. Bahkan bisa dibilang beliau ini multi talent dan multi instrumen. Apa aja bisa dimainkan sama Uda Topik, baik alat-alat musik kontemporer, alat musik modern maupun alat musik tradisional. Kadang Uda Topik ini saking penguasaannya luar biasa terhadap instrumen musik itu, kentut aja bernada sama di atas solmisasinya. Makanya memang orang luar kadang-kadang terkagum-kagum dengan komposisi yang dibuat oleh Uda Topik ini. Oke dah, kita lanjut. Tadi kita sudah bicara beberapa poin soal musik Minang. Terus mungkin sahabat PSIK TV juga pengen tahu nih, kalau di Minang tuh ada alat-alat musik apa aja yang biasa dimainkan untuk baik dalam konteks tradisi ataupun musik modern. Banyak sih, kalau alat tiup aja contohnya itu banyak. Ada bansi, ada saluang pawah, ada saluang panjang, ada serunai, ada pupik gadang yang dari daun kelapa. Cuman rate-nya itu dari batang padi, pohon padi. Nah, itu banyak sih alat-alat perkusinya, gendang tambur, rabano, ada rabab kalau di Jawa. Rebab ya. Nah, ada rabab itu ada rabab dare, ada rabab daerah Pariaman. Nah, itu ada kalau rebana-rebananya banyak, ada pano juga sih namanya. Banyak macam sih. Nah, rebab pesisir, rebab dare, rebab pesisir itu beda-beda sih. Banyak lengkap ya, dari alat musik tiup, alat musik gesek, perkusi. Kalau alat musik tiup itu yang paling khas tuh apa dah di daerah Minang itu? Ada saluang, bansi juga. Bansi. Itu udah bawa alat musik enggak? Mungkin bisa dicontohin ke ke sahabat PSIK TV ini. Mungkin teman-teman pengen tahu kira-kira bentuknya seperti apa. Ini bansi. Oh, itu bansi. Nah, beda dikit sama itu, mirip yang di sekolahan itu recorder. Oke. Nah, ini bansi. Bedanya apa itu udah? Ya, itu dia tonis juga. Bahannya sih sama teknik mainnya beda sih. Nah, teknik mainnya seperti apa?
Wow, asik ya. Sahabat Pesika TV, kalau pengen belajar bansi boleh datang ke Uda nanti. Alat tiup Minang yang lain. Iya. Coba bisa ini yang lagu lain enggak mungkin? Nah kalau ini lagu Palayaran itu daerah pesisiran. Palayaran. Ya, Palayaran. Keren, mantap. Itu kalau udah ada event-event di luar itu biasanya bawa alat musik tradisi seperti ini, bansi ini, Alat tiup. Alat tiup, Bansi, ya. Ada serunai juga. Ada serunai juga sih. Kalau serunai seperti apa bentuknya dah? Dia lebih kecil. Dia lebih kecil. oke, tipologi suaranya berbeda ya. Beda, dia lebih high nih. Tapi alatnya kan sama ini dari Sama bambu juga bambu kan juga, bahannya ya. Bambu. Oh, ini kalau apa sih namanya didengerin gitu agak mirip-mirip sama apa itu yang India itu suling. Ya, di India. Iya. Mirip ya. Iya. Di India juga ada. Ah. India juga oke. India. Itu namanya sarunai ya. Iya, serunai. Kalau di Jawa ada selompetan, lebih nyaring lagi kan yang pencak. Oh, Di oke. Sunda juga ada kan serunai pencak. Kan. Selompet, selompet. Selompet ya. Aceh ada serunai kale, di Makassar ada puik-puik. Itu yang bodinya dari kayu. Iya, iya. Kalau itu alat-alat tiup ya. Iya. Kalau gamelan itu di Jawa itu kan ada gamelan ya, Jawa, Iya. Sunda atau Bali. Di Minang itu ada talempong namanya ya. Bahannya sama dari perunggu Kalau atau perunggu, kalau dia lebih tembaga, campuran tembaga. oh campuran tembaga ya. Oke, oke. Seharusnya udah juga bisa mencontohkan talempong, tapi kan kita nggak mungkin bawa talempong ke sini karena ukurannya besar gitu ya. Banyak. Oke dah. Jadi musik Minang ini memang sebetulnya sangat kaya sekali ya, baik dari segi sejarahnya, kulturnya, kemudian alat-alat musiknya dan lain sebagainya. Kira-kira kekayaan khasana musik Minang ini bisa nggak dieksplorasi ke dalam bentuk baru gitu ya, yang lebih kreatif dan bisa di apa sih namanya resepsi oleh masyarakat kontemporer atau generasi milenial gitu ya, Iya. atau masyarakat luar, masyarakat global. Sangat bisa sih, sangat bisa sekali. Karena musik-musik Minang itu dia kebanyakan lebih alat tiup, alat-alat melodisnya lebih diatonis sih sebetulnya. Jadi dia mau dikolaborasikan dengan genre Oke. apapun lebih gampang. Oh, karakternya diatonis ya? Diatonis kebanyakan. Ada juga yang pentatonik juga ada. Kayak sampai long gitu. Kayak sampai long lebih pentatonik itu juga dengan blues sama lebih gampang lagi. Oke, itu malah lebih enak ya. Enak gitu. Terus ya banyak sih yang pakai dengan saluang di kolaborasi dengan jazz, orkestra. Ya karena mereka di Minang itu kebanyakan diatonis, jadi lebih fleksibel lah. Mau dikolaborasikan dengan bentuk genre apapun, mau di-create dengan secara apapun. Iya, iya.
Sebetulnya kalau kita lihat potensi musik Indonesia ini kan sangat kaya ya. Sejauh ini misalnya di luar itu yang paling terkenal mungkin gamelan. Nah, kita tahu gamelan itu pengaruhnya sangat besar ya terhadap musik luar itu, bahkan beberapa komposer seperti Claude Debussy, kemudian Xenakis, Ravel, bahkan gitaris klasik Amerika seperti Bill Keiser, itu karya-karyanya sangat kelihatan dipengaruhi oleh gamelan. Tetapi problemnya kan influence atau pengaruh gamelan di luar itu lebih merupakan ikhtiar orang luar untuk mengekspos tradisi kita melalui riset mereka dan lain sebagainya, ketimbang upaya kita sendiri untuk mempromosikan dan memperkenalkan budaya kita sebagai bagian dari semacam strategi diplomasi budaya. Ya karena setahu saya sih di luar orang di bagian bidang riset itu ya pemerintahnya sendiri terlibat untuk mendanai itu untuk sebuah kepentingan budaya. Siapa tim riset ini, seniman atau profesor yang musik, kamu riset ke situ, kita siapa? Kalau di kita, emang di kita tidak ada lembaga seperti itu? Ada sih sebetulnya, cuma nggak tahu cara sistemnya seperti apa. Saya sorry juga agak malas ngomongin itu. Masalah perhatian negara ini terhadap seniman, saya udah nggak peduli saya. Karena sama aja ngomongin itu. Butiran debu dari atas langit itu mau turun ke bawah itu susah. Ya itu. Sebaiknya itu seperti apa supaya tata kelola kesenian kita ini lebih kondusif ya untuk mendukung perkembangan seni Indonesia di arena global. Ya kalau di lembaga pemerintahan yang mengelola sebuah bidang yang bertujuan untuk mengembangkan seni dan budaya, ya tentu orang-orang yang duduk di situ dulu yang harus diseleksi. Itu yang paling penting sih sebetulnya. Dia kompatibel atau punya kredibilitas nggak untuk situ, untuk di bidang seni budaya, baik kuratornya sendiri atau tim surveinya sendiri. Ya kan, karena seniman di Indonesia ini makin hari makin nambah tiap hari nambah. Komponis muda di Indonesia tuh bilang hampir tiap minggu tuh ada yang bermunculan. Tapi banyaknya hanya kita aja yang lebih banyak tahu. Antara kita seniman, antara kita sama komponis saja. Di Pontianak ada sih itu, di Sulawesi ada sih itu sekarang yang baru mulai muncul. Tapi secara permukaan, secara global nggak ada. Yang kelihatan masih itu aja. Itu. Cuman pertanyaan saya, apakah masih harus menunggu yang itu aja dulu tuh mati baru yang lain diangkat? Nah, selama ini kan banyak nih komponis muda yang dengan tradisinya masing-masing di Indonesia memperkenalkan tradisi tersebut keluar. Banyak. Pengalaman Uda sendiri selama ini itu seperti apa itu secara teknis? Secara teknis kita langsung berhubungan dengan orang itu sendiri, pihak penyelenggara ya. Nggak ada hubungannya ke bidang instansi tertentu yang mengelola sebuah yang konsen dengan mengurus seni dan budaya. Rata-rata kita kayak saya dengan ensemble modern langsung mereka yang hubungin, yang undang mereka, yang nanggung mereka, yang bawa situ mereka semua. Itu waktu di Frankfurt sama ensemble modern ya. Kalau di sana sendiri misalnya di Jerman atau di Frankfurt itu kalau musik klasik itu kan buat mereka itu ya musik tradisi lah kalau di kita gitu ya. Nah, perhatian pemerintah sana di wilayah Eropa atau Jerman terhadap musik klasik itu seperti apa? Ya mereka sangat mensupport ya, seperti musisi-musisi kayaknya contoh di ensemble modern itu aja. Itu mereka ada perform nggak ada perform, yang penting datang ke base camp setiap hari latihan. Ya gajinya sudah ada yang menggaji, ya kan, menggaji sudah ada. Nah itu masuk ke situ juga nggak gampang. Ada yang baru training udah 3 tahun masih training di situ. Ada mainnya sungguh luar biasa kan. Nah itu asuransi segala macam gitu loh. Ya karena ada juga pertanyaan-pertanyaan dari profesor musik kalau kita pentas kolaborasi di luar. Kamu sebagai seorang komponis berapa kamu ditanggung per bulannya? Ya kita semua bingung. Nanggung apa? Ya nanggung biaya itu siapa yang nanggung? Nggak ada. Terus gimana hidup kalian? Supaya kalian makan ya kita harus bekerja. Kerja apa? Ya kerja apa aja yang penting bisa makan. Berarti kalau di sana memang disupport sama negara ya, sama pemerintah ya. Yang setahu saya kayak di ensemble modern itu aja ya wali kotanya juga ikut, salah satu bank juga ikut membantu.
Ya, mudah-mudahan tata kelola seni budaya kita ke depan semakin baik ya, karena kita kan sekarang sudah punya undang-undang pemajuan kebudayaan yang di situ diamanatkan perlindungan, pembinaan dan lain sebagainya. Iya, maksudnya nggak harus saya lah, saya ngotot-ngotot kemarin itu dengan meeting Zoom dengan teman-teman para komponis di beberapa daerah itu. Ya nggak harus saya, nggak harus siapa gitu. Intinya mereka itu produktif nggak, kreatif nggak, sutradara teater misalnya, atau musik pun itu, koreografer gitu. Gitu. Itu harus terdata. Harus terdata. Makanya saya bilang itu setiap lembaga itu yang konsen untuk mengurus seni budaya itu tim surveinya siapa yang turun ke lapangan. Kalau dari ranah Minang sendiri, musisi tradisi yang sampai saat ini masih terus aktif berkarya masih banyak jumlahnya. Yang muda-muda juga banyak banget. Baik yang tinggal di sana maupun tersebar di daerah-daerah lain ya. Banyak banget. Oke. Banyak. Dan mereka juga memproduksi karya-karya. Memproduksi karya-karya. Ada juga yang aktif ke luar. Iya. Ke luar negeri. Ya. Contoh kayak Jaguang tahu kan? Oke. Jaguang ya, Jaguang yang pemain talempong itu ya. Mempromosikan, nyari linknya dia sendiri. Oke. Yang mencari sendiri gitu. Sampai sekarang dikenal di luar ya. Di luar, iya. Nah, biasanya kalau udah orang di luar pada tahu kan baru pada backup, ya kan. Nah, Jaguang itu kan juga kasus unik karena dia kan dalam tanda kutip mengacak-acak tradisi gitu ya. Kan problem kita ini di Indonesia, kenapa musik tradisi ini agak sulit untuk berbicara di level global itu. Pertama mungkin ya, ini asumsi saya aja, banyak musisi arus utama atau musik populer yang tidak akrab dengan musik tradisional yang notabene budaya mereka sendiri. Itu pertama. Yang kedua, problemnya kadang-kadang tidak sedikit para pelaku musik tradisi atau musisi tradisi mungkin yang tua-tua seperti itu yang cenderung menganggap bahwa pembaruan dalam musik itu akan merusak tradisi gitu loh. Istilahnya kalau merusak itu bagi saya sih ya melihat dari kacamata kecuali Saluang Bansi tadi saya main sambil saya langkahin, sambil saya ludahin, sambil saya kencingin boleh lah. Ya, semua orang kan, semua seniman kan punya cara masing-masing. Ya kan, untuk mengangkat seni dan budaya daerahnya masing-masing. Mereka punya gaya semua, nggak ada yang merusak. Ini sekarang lagi viral juga, kemarin lagi ada kasus ngomong perusak itu. Oh gitu. Ya adalah yang aku budayawan di Minang itu ngomong di media ya perusak tuh dia langsung menjurus nyebutin instansi kesenian lagi sekolah kan. ISI Padang Panjang, SMKI, UNP, kayak IKIP ini itu dibilang perusak. Ya semua orang punya cara masing-masing gitu. Ya kalau hanya mengikuti, ini kalau menurut pandangan saya, kalau hanya mengikuti batasan yang ada di tradisi itu sendiri, ini kesenian tradisi ini kapan mau berkembang? Ini nggak boleh begitu, nggak boleh nih. Yang penting tuh kan cara menghargainya sih sebetulnya, ya kan? Gamelan ya, atau alat lain gendang ya, kecuali dilangkahin, dilempar, nah itu boleh lah. Asal ada pertanggungjawabannya sih sebetulnya. Ada alasan yang tepat untuk mengungkap itu sebetulnya. Ini kenapa mau digini? Ada rasionalisasinya. Ada rasionalisasi gitu loh. Nggak hanya bisa ngelihat di kacamata itu merusaknya gimana menurut saya itu nggak merusak. Itu yang muda-muda itu sekarang berusaha untuk mengkolaborasikan musik tradisional Minang itu dengan musik daerah lain itu kan mereka butuh perjuangan sih. Nggak gampang juga. Belum kita menghadapi mentalitas orang lain yang nggak biasa dengan kita, ya kan? Mengenalkan secara langsung, kita kan mengenalkan budaya kita ke mereka. Dulu saya sempat dengar cerita termasuk orang tua udah almarhum Pak Ahyar Adam ya. Itu beliau menyetel tangga nada diatonis di Talempong dan itu sempat jadi perbincangan kontroversi ramai. Kontroversi sampai sekarang. Itu pertentangannya beliau itu membuat itu hanya untuk kebutuhan pendidikan. Supaya lebih gampang siswa mengenal, ya kan, mengenal bunyi gitu. Nah, cuman kan setelah itu ada generasi setelah itu yang nggak memikirkan itu supaya lebih mengurai lagi keasliannya seperti apa gitu. Ya kan, tuningnya seperti apa. Nah, itu dibikin dulu cuma hanya untuk kebutuhan untuk belajar aja. Aslinya Talempong itu kan pentatonis ya. Iya. Gitu. Diatonis. Kemudian diatonis. Diatonis.
Ya pentatonis. Kalau menurut saya nih, kalau nalar saya, Oke. zaman dulu talanya kan belum jelas kalau menurut saya. Oke. Ya, Penalaannya belum penalanya ya definitif. ya mungkin aja keluar dari pabrik ya pilih-pilih. Wah ini kayaknya enak, nah ini cocok, ini pasangannya, mungkin aja ini kalau menurut saya. Sini kan baru biar lebih gampang. Ya. Karena kalau nggak ada sebuah acuan tertentu, ya kalau zaman itu agak rumit untuk kalau dimasukin, karena kayak di SMK itu kan ada ensemble-nya talempong itu. Kalau talanya nggak sama dengan yang lain, gimana mau main ensemble gitu. Kalau sekarang sudah lazim ya, talempong dengan tangga nada diatonis itu dimainkan. Gamelan juga ada yang diatonis sekarang dikreasikan. Oke, ya. Tergantung kebutuhan sih sebetulnya. Tapi pada hakikatnya kan itu gamelan mau diatonis, tapi hakikat itu kan gamelan. Oke, ya. Tapi kalau sekarang sebetulnya seniman-seniman harusnya terpacu ya, karena di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu kan selain pelindungan kita punya aspek pengembangan. Gitu. Kalau perlindungan mungkin itu tugas pemerintah atau seniman-seniman tradisi untuk merawat dan melestarikan khasanah tradisi kita mungkin dalam bentuk aslinya, entah lewat inventarisasi, dokumentasi dan lain sebagainya. Tetapi kan undang-undang juga membuka ruang bagi kegiatan pengembangan di mana seni tradisional itu bisa dikembangkan sedemikian rupa gitu ya, sehingga itu bisa disesuaikan dengan kemajuan dan kebutuhan zaman. Karena setiap zaman ini kan punya istilahnya itu zeitgeist, semangat zaman yang berbeda, generasi yang berbeda, cita rasa yang berbeda dan lain sebagainya. Nah kemudian kita juga bisa melakukan apa yang disebut pemanfaatan. Jadi musik atau seni digunakan sebagai media media dakwah, media hiburan, wahana kesejahteraan ekonomi dan lain sebagainya, dan yang terakhir pembinaan. Nah kalau udah sendiri nih sebagai seniman yang bergerak di ranah tradisi, kira-kira selama ini sejauh ini aspek pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap komponis-komponis kontemporer atau tradisional itu sudah maksimal atau belum? Belum, sangat belum maksimal menurut saya. Apa kira-kira poin yang perlu Ya, diperbaiki? Wadahnya sebetulnya kayak di Minang itu banyak juga seniman-seniman tradisional yang masih dengan umurnya udah tua masih mau mempertahankan lestari budaya yaitu segala macam, dengan tetap masih mencintai lah. Sama lah seniman-seniman muda yang udah di atas saya itu juga banyak sih sebetulnya. Ya harusnya itu mereka diwadahi. Mereka sebetulnya nggak minta digaji, tapi wadahilah mereka dengan secara layak untuk memperlihatkan supaya mereka ini proses kreativitasnya selalu lancar. Ya, terbebas dengan ngemis dulu setiap momentas, ngemis proposal, ya kan, nyari-nyari biaya sana sini gitu. Ya, seperti itu. Ya, banyak lah. Ini terakhir mungkin ya. Kira-kira supaya generasi muda, generasi milenial lah kalau zaman sekarang disebutnya itu, lebih akrab dengan seni tradisi yang secara khusus musik tradisi gitu ya. Entah dia orang Minang atau non Minang tapi dia warga negara Indonesia, apa sih yang harus dilakukan gitu ya supaya mereka ini terhubung gitu ya dengan tradisi lokalnya ini? Karena gini, kalau buat musisi yang sekarang yang muda-muda, ya mungkin di sini kita bisa bicara, sebagian ada yang bilang musik tradisi itu musik kuno. Ada juga yang beranggapan gengsi untuk mengenal musik tradisi. Tapi nanti kalau kalian punya kesempatan keluar, orang luar akan mempertanyakan itu. Kalian bisa main hal itu udah enggak? Bagi separuh mereka itu musik tradisi kita tuh musik modern loh. Kita aja yang bilang musik tradisional. Bagi mereka itu sangat asing, sangat modern bagi mereka. Kalau itu digarap secara serius sebetulnya itu sangat strategis ya untuk diplomasi kebudayaan di luar itu. Sangat budaya seperti yang saya coba dengan kawan-kawan ya, dengan ensemble modern segala macam. Itu layarnya orkestra. Yang solisnya cuma bansi aja kan. Layarnya orkestra. Udah main bansi sendiri diiringi oleh orkestra dari ensemble modern. Intinya karena bagi mereka satu alat itu aja tuh udah asing di kuping mereka. Karena mereka nggak pernah dengar itu. Itu. Termasuk kemarin itu kan fenomena weird genius gitu ya. Padahal itu cuma katakanlah
fragmen saja Iya, kan di dalam iya, musik dia, iya. itu sampai viral di luar kan, Iya. karena memang kekhasan budaya lokalnya Iya. itu kan. Apalagi kalau kita bisa melakukan lebih dari Iya, itu. karena musik Indonesia bisa kemana aja sih sebenarnya. Musik tradisi Indonesia Oke. mau dibentuk dengan apapun, mau dikreat dengan secara apapun itu sangat menarik. Ya, cuman ada di Indonesia. Cuma ada di Indonesia. Ya, boleh lihat seperti itu. Nanti kalau ada yang mau jalan-jalan siswa-siswa sekolah ada yang tour biasanya Ya, kan, study ya, ya. tour Field ke trip, study Eropa tour. ya. Coba aja lihat sekitar Eropa, kelilingin semuanya, ada nggak kayak kita. Masing kabupaten ini udah lain sini. Bahasa aja kita udah nggak nyangka lah. Betul. Kita ada Musik berapa bahasa? Minang, musik Jawa, Flores, Ya. Kalimantan, belum lagi setiap Melayu. kabupaten kota itu Ya. ada kekhasannya ya. Luar biasa sekali hasanah budaya Nusantara yang kita Bahasa aja miliki ini. kita udah banyak. Mm-mm. Bahasa aja kita banyak. Oke, menarik banget Ya. udah topik Adam perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan nih bisa menginspirasi teman-teman di luar sana, terutama kaum muda milenial untuk lebih proud ya, lebih mencintai tradisi lokal yang kita punya, yang kita miliki, karena itu bagian dari lokalitas kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Iya. Thank you banget Ya, udah sama-sama. Taufik Adam Sama-sama. udah bisa berkunjung di podcast Pesika Indonesia. Nanti kita ketemu lagi, mungkin kita bincang-bincang lebih panjang lagi. Teman-teman, sahabat Pesika TV, terima kasih sudah menyaksikan Bincang Budaya pada hari ini. Kita jumpa lagi di dalam program Bincang Budaya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.